Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran kita tentang segi banyak. Nah, apa itu segi banyak? Kenapa ada segi banyak? Apakah tidak ada segi sedikit? Nah, sebuah bangun datar dikatakan sebagai segi banyak jika dia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Dia merupakan sebuah bangun datar yang tertutup. Sebagai contoh, di gambar bentuk berikut adalah segi banyak. Karena dia merupakan bangun datar tertutup. Kemudian pada contoh yang di bawahnya dia bukan merupakan segi banyak karena garisnya terputus atau bangun tersebut terbuka. Ya. Kemudian dia juga dibatasi oleh garis lurus. Pada contoh yang pertama garisnya semuanya lurus. Sedangkan pada contoh yang di bawahnya ada salah satu bangun yang garisnya melengkung, sehingga dia tidak dikatakan sebagai segi banyak. Kemudian sifat yang ketiga yaitu paling sedikit, terdiri dari 3 sisi. Anak-anak lihat, pada contoh yang pertama ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan pada contoh yang bukan segi banyak ini, salah satu bangunnya, lingkaran ini hanya terdiri dari 1 sisi, lengkung pula. Maka dia bukan dikatakan sebagai segi banyak. Nah, bangun segi banyak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Pada segi banyak beraturan, dia memiliki sifat-sifat di mana yang merupakan pembeda antara segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang pertama yaitu semua sisinya sama panjang. Contoh yang kedua, sifat yang kedua yaitu sudutnya sama besar. Maka biasanya segi banyak beraturan merupakan bangun poligon. Seperti contoh pada gambar ini yang warna merah adalah bangun segitiga. Kemudian gambar kedua segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi 10, dan seterusnya. Penamaan segi-segi tersebut berdasarkan pada sisinya. Karena sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, maka dia dikatakan sebagai segi banyak beraturan. Sedangkan pada segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Biasanya segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan adalah gabungan dari beberapa bangun datar. Sebagai contoh, gambar yang warna ungu ini adalah gabungan antara bangun yang atas yaitu segitiga, sedangkan bangun yang bawah yaitu segi 4 atau persegi. Yang kedua merupakan gabungan antara 2 segitiga, segitiga yang atas dan segitiga yang bawah. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang segi banyak tidak beraturan. Pada dasarnya segi banyak tidak beraturan adalah gabungan beberapa bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Seperti pada contoh gambar yang pertama, ini merupakan gabungan antara 2 bangun yaitu persegi dan segitiga. Bangun yang kedua merupakan gabungan antara persegi panjang dan persegi. Bangun yang ketiga merupakan gabungan antara persegi panjang, bangun yang besar nanti dikurangi dengan atau dihilangkan dengan bangun segitiga.
Nah, untuk menghitung luas gabungan bangun datar, caranya seperti kemarin, kita pecah dulu menjadi 2 bangun atau 3 bangun sesuai dengan gabungan bangun datar tersebut. Pada contoh, bangun tersebut merupakan gabungan antara bangun 1 dan bangun 2, di mana bangun 1 adalah persegi dan bangun 2 adalah segitiga. Nah, untuk menghitung luas totalnya, anak-anak tinggal menjumlahkan luas 1 ditambahkan dengan luas 2. Nah, bangun 1 karena dia persegi, maka kita menggunakan rumus luas persegi. Bangun kedua karena dia berbentuk segitiga, kita menggunakan luas segitiga. Sekarang tinggal dimasukkan rumusnya, luas persegi yaitu sisi dikali sisi ditambahkan dengan luas segitiga, setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Tinggal masukkan angkanya, sisi persegi itu 10, maka 10 dikalikan dengan 10 ditambahkan dengan segitiganya, setengah dikali alasnya segitiga 10, tingginya segitiga 7. Nah, dihitung yang di dalam kurung didahulukan, 10 dikali 10 100 ditambahkan setengah kali 10 kali 7 sama dengan 35. Hasil totalnya 135 cm persegi atau cm kuadrat. Kenapa dia persegi atau pangkat 2 atau kuadrat? Karena dia luas. Kalau dia keliling, dia tidak memakai pangkat 2. Nah, untuk menghitung keliling gabungan datar, seperti halnya menghitung keliling bangun datar yang lain, anak tinggal menjumlahkan seluruh sisi pinggiran atau sisi luaran dari bangun tersebut. Misalkan dari gambar kita menambahkan sisi yang paling atas, tambahkan sisi yang miringnya, semuanya sampai kembali lagi. Nah, dengan rumus keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, sesuai dengan banyaknya sisi luaran dari bangun datar yang kita hitung. Sekarang tinggal masukkan angkanya, sisi yang pertama mulai dari bawah 10, kemudian ditambahkan 10 lagi, ditambahkan 10 yang atas. Kenapa yang atas 10? Karena dia sama dengan yang bawah. Dia bangun persegi sehingga semua sisinya sama panjang. 10 tambah 10 tambah 10 tambahkan 12 sisinya segitiga yang miring, ditambah 12 lagi sisi segitiga yang miring. Jika ditambahkan, keliling sama dengan 54 cm. Keliling merupakan panjang sehingga satuannya hanya cm. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak silakan mencoba mengerjakan menghitung luas dan keliling gabungan bangun datar berikut A, B, dan C. Bapak sudah memudahkan dengan memberikan warna yang berbeda antara gabungan bangun datar tersebut. Contoh yang A, ini ada gabungan antara persegi panjang dan persegi. Yang B, gabungan antara persegi panjang dengan segitiga. Yang C, gabungan antara bangun persegi panjang dan segitiga. Nah, demikian. Anak-anak silakan dicoba. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu di rumah jika tidak bisa. Jika masih belum jelas, silakan ditanyakan ke wali kelasnya dengan chat pribadi saja. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah sehingga kita tetap sehat dan segera bisa bertemu melakukan pembelajaran secara langsung. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.